Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GBDI LCD Magelang. Kasih Tuhan menyertai kita semua untuk kita dapat terus menjadi umat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Dan kita akan merenungkan satu tema bersama sesama. Ya, ada satu tema yang kita akan belajar dalam kehidupan kita, karena Allah sesungguhnya memperhatikan bukan saja hubungan kita bersama dengan Allah, tetapi Allah juga memperhatikan, ya, memberikan kita petunjuk-petunjuk bagaimana kita melakukan hubungan kita bersama dengan sesama. Dan kita akan belajar dari kitab Galatia, ya. Galatia ini pasal 6 dilatar belakangi juga dengan satu peringatan yang dibuat oleh Paulus yang Bapak Ibu dapat lihat di pasal 5 ayat yang ke-15. Ya, di sana ada satu teguran, ada satu peringatan dari Paulus supaya setiap umat-umat Tuhan jangan sampai saling melukai, saling membinasakan, dan saling melakukan hal-hal yang tidak berkenan satu dengan yang lain dalam hubungan bersama dengan sesama. Dan itu sebabnya pasal ke-6 mengajar kita beberapa hal yang kita dapat lakukan. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama dengan sesama dengan mengingat petunjuk dengan 4M. Apa yang kita dapat lakukan? M yang pertama, kalau kita dalam kehidupan bersama dengan sesama yang dipetunjuk oleh firman Tuhan adalah membangun. Kita baca Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dari ayat yang pertama ini kita dapat belajar satu pedoman membangun sesama. Jadilah pribadi yang kita punya kerinduan untuk membangun sesama dalam hubungan, dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Bukan menjatuhkan, tetapi membangun. Ya, membangun yang dimaksud di ayat 1 ini adalah kita membimbing, ya, kita kemudian mengajak kembali ke jalan yang benar ketika seseorang mungkin terjatuh, melakukan pelanggaran, ya, memperbaiki mereka dengan lembut, dengan roh yang lemah lembut, menasehati dengan firman Allah, mendoakan mereka. Itu adalah bagian-bagian yang dimaksud oleh ayat 1. Dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, mungkin kita berhadapan, berjumpa, ya, berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang melanggar dan sebagainya. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang membangun sesama. Kalau ada hal-hal yang kita mungkin lihat lemah dalam sahabat kita, sesama kita, mari kita kemudian menegur, meluruskan, menyadarkan, ya, hal-hal yang mungkin kita lihat tidak benar pada sesama kita. Mungkin kita lihat ada sesama kita yang mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, tegur mereka dengan lembut. Jangan lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diteruskan. Ayo kita lakukan hal yang baik. Mungkin kita melihat teman-teman kita ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada firman Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun mereka, mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, sehingga dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, kita dapat menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu, mari kita ingat yang pertama, jadilah pribadi-pribadi bersama dengan sesama. Kita menjadi pribadi yang membangun, bukan menjatuhkan, bukan menjerumuskan. Kalau kita melihat orang yang kemudian melakukan kesalahan, kita mungkin malah membicarakan atau membiarkannya sehingga dia bisa terjerumus lebih jauh. Jangan lakukan itu. Mari jadi pribadi-pribadi yang membangun satu dengan yang lain. Berikutnya, apa yang kita dapat lakukan dalam kehidupan bersama dengan sesama? Yang kedua, kita lihat menanggung, ya. Selain kita membangun, jadilah pribadi yang juga berani menanggung. Apa yang dimaksud? Kita lihat Galatia 6 ayat 2 memberikan kita petunjuknya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, kita dapat melihat, ya, kehidupan satu dengan yang lain. Mungkin kita mengalami situasi-situasi yang kadangkala bisa berbeda satu dengan yang lain.
Sebagai anak-anak Tuhan, petunjuk firman Tuhan, mari kita belajar menanggung beban satu dengan yang lain. Artinya begini, kita menjadi pribadi-pribadi ketika kita melihat orang lain dalam keadaan membutuhkan, ya, kita meringankan beban mereka. Tidak selalu dalam bentuk materi. Mungkin kita melihat teman-teman kita menanggung beban yang berat karena permasalahan. Kita bisa meringankan beban mereka dengan apa? Menjadi pendengar apa yang mungkin menjadi beban mereka. Memberikan mereka ruang untuk bercerita, kita menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan nasihat-nasihat kita. Sehingga ketika mungkin mereka sudah berbagi apa yang menjadi pergumulan mereka, itu bisa meringankan beban mereka. Ya, jadi pribadi-pribadi yang juga menanggung beban, ya, membantu meringankan beban, bukan justru kita yang menjadi pemberi beban untuk orang lain. Dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, mari kita juga berani mengambil bagian, menanggung beban, ya, dalam hal-hal yang kita dapat lakukan kepada sesama. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kecukupan, dengan berkat-berkat secara materi, kita mungkin juga bisa menanggung beban dengan mungkin kita meringankan, ya, apa yang menjadi pergumulan dari saudara-saudara kita, sesama kita, dengan memberikan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu juga dapat menjadi bagian kita saling menanggung beban satu dengan yang lain. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ayat 2 berkata demikian. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sesungguhnya waktu kita belajar mau menanggung beban, meringankan beban orang-orang yang mungkin dalam bebannya berat. Firman Allah berkata kita memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus tentang apa? Tentang kasih. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu kita juga membagikan kasih, kita melakukan apa yang menjadi hukum Kristus. Ya. Nah, yang ketiga, selain kita menjadi pribadi yang membangun sesama, kita juga menanggung beban sesama. Yang ketiga, firman Allah juga memberikan petunjuk dalam Galatia. Kita jadi pribadi dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, kita jadi pribadi yang membagi. Mari kita lihat ayat Efesus 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, khusus dalam ayat ini, ya, kalau kita menerima pengajaran firman Allah juga mengajarkan kita membagikan apa yang kita miliki yang baik untuk orang yang membagikan firman itu. Dan sekali lagi, yang kita bisa bagikan itu tidak selalu berupa materi. Mungkin kita membagikan doa kita, ya, kepada orang-orang yang sudah mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan orang-orang yang melayani, mendoakan pelayanan-pelayanan misi. Itu kita membagikan sesuatu yang baik dari diri kita kepada orang-orang yang mengajar kita tentang firman Allah. Kita bisa mendoakan penginjilan-penginjilan yang ada di daerah-daerah terpencil, ya, kita membagikan semangat, membagikan doa-doa kita. Ya, mungkin juga Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan-pelayanan misi, ya, dengan apa yang Tuhan berkati, Tuhan berikan atau Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Membagikan apa yang baik dari kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Bersama dengan sesama, kehidupan kita pun bisa menjadi pribadi yang juga membagikan hal-hal yang baik dalam diri kita. Yang terakhir, ya, selain kita tadi membangun sesama, menanggung beban sesama, dan membagi kepada sesama, yang keempat adalah firman Allah mengajar kita untuk juga menjadi pribadi yang menabur bagi sesama. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai 9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, ya, hal yang keempat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita bersama dengan sesama adalah menabur. Menabur itu adalah kita tentunya menabur hal-hal yang baik. Ada dua prinsip yang kita perlu perhatikan dalam menabur. Yang pertama adalah
apa yang kita tabur. Yang kedua, di mana kita menabur. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan di mana kita menabur, disitulah kita akan menuai. Apabila kita menabur kasih dalam keluarga kita akan menuai kasih di dalam keluarga kita juga. Sebaliknya, kalau kita menabur kebencian di dalam keluarga kita, maka di dalam keluarga kita pun kita akan menuai kebencian. Kalau kita menaburkan damai di kantor kita, maka kita akan menuai damai di kantor kita. Tapi kalau kita menaburkan iri hati, kebencian, rasa tidak sopan di kantor kita, maka hal-hal itu pun yang akan kita tuai. Karena itu firman Allah mengajar kepada kita, jadi pribadi dalam kehidupan dengan sesama kita, mari kita menaburkan hal-hal yang baik dan itu yang akan kita tuai. Dan firman Allah di ayat yang ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa yang tadi kita pelajari? Membangun sesama, menanggung beban sesama, membagi kepada sesama, menaburkan hal-hal yang baik kepada sesama. Firman Allah berkata, lakukan itu kepada sesama kita selama kesempatan masih ada, selama kita diberi kehidupan. Dan firman Allah akan mengatakan bahwa kita akan menjadi berkat, terutama kepada teman-teman kita seiman ketika kita membagikan hal-hal itu. Dan kita percaya bahwa firman Allah, kalau dia menuliskan sesuatu, dia memberikan kita kekuatan. Bagaimana kita bisa jadi pribadi yang sanggup melakukan ini semua. Mungkin kita berkata, wah itu kok berat, itu kok nggak mudah. Benar, memang itu tidak mudah. Menjadi pribadi yang membangun, pribadi yang mau menanggung sesama, pribadi yang mau membagi, pribadi yang mau menabur, itu tidak mudah. Tapi firman Allah memberikan kita petunjuk. Apa petunjuknya? Firman Allah kita lihat lagi di dalam ayat. Kita kembali ke Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, perhatikan kalimat berikut. Maka kamu yang rohani. Firman Allah memberikan petunjuk, kita sanggup melakukan semua kalau kita ada di dalam keadaan rohani. Maksudnya rohani seperti apa? Roh apa yang ada di dalam kita? Apakah berarti dengan kekuatan kita sendiri? Bukan. Roh yang dimaksud, kita kembali mundur sedikit ke Galatia 5 ayat 16. Firman Allah berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh yang dituliskan di sini dalam huruf besar. Artinya ada roh Tuhan, roh kudus. Kalau roh Tuhan hidup dalam kita, roh kudus ada dalam hidup kita. Jadi perhiasan batiniah kita. Dia yang akan mengajar kita, dia yang akan memberi hikmat, dia yang akan menguatkan sehingga kita sanggup dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Kita jadi pribadi yang membangun, menanggung beban sesama, membagi, dan juga dapat menjadi pribadi yang menabur. Karena itu hari ini lakukan apa yang jadi firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan. Kami hidup bersama dengan sesama. Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi pribadi yang membangun. Yang kami dapat menanggung beban, kami dapat bersama-sama saling membagi dan menaburkan hal-hal yang baik. Sehingga dalam kehidupan kami bersama dengan sesama, kami dapat jadi berkat satu dengan yang lain. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Engkau menyebarkan keharuman, pengenalan akan Engkau di mana-mana. Kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.